kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi kehidupan kamu. Energi kehidupan lagi? Aduh, bukan. Energi siapa yang akan hadir dalam waktu dekat dan tujuan dia apa? Ini khusus untuk asmara. Ya, oke. Khusus untuk asmara. Oke, sekali lagi. Aku mau cek dulu. Ini sifatnya adalah general ya, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Rising dan Venus. Dan kalau teman-teman di sini kalau nantinya ini kak kok nggak terjadi sama aku, nah itu tadi ya, Sagittarius satu dengan Sagittarius yang lain ini beda ya. Oke, aku mau cek dulu untuk Sagi di sini. Energi asmara. Energi asmara. Yang pertama, self-indulgence. Focus on self, self-worth, time to heal. Kamu berusaha untuk fokus pada diri kamu sendiri saat ini. Tapi entah kenapa perasaan kamu tiba-tiba muncul tanpa kamu ketahui. Many option, kamu bingung di sini ya. Oke, kenapa perasaan ini ada? Dengan sesuatu yang kayak aku nggak tahu apakah ini dengan orang baru atau dengan orang lama, aku nggak ngerti ya. Di sini aku lihat ada transcending obstacle, learning. Oke. Kamu di sini intinya apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kamu di sini, aku lihat kondisi kamu saat ini adalah kamu sebesar apapun perasaan kamu terhadap masa lalu, sebesar apapun perasaan kamu saat ini, kamu berusaha untuk fokus pada diri kamu. Walaupun di sini banyak sekali kayak bingung ya dengan kamu, karena ini bisa saja untuk single ya. Bisa saja ini tentang gebetan kamu, mungkin kamu lagi deket dengan seseorang atau kamu baru kenal dengan seseorang tapi tiba-tiba kayak udah drop gitu. Nah, ini bisa juga ya. Di sini aku lihat ada transcending obstacle, learning, expression, new fase, preparing for union. Jadi intinya kamu berusaha untuk fokus pada diri kamu sendiri, karena kita nggak pernah, kamu merasa bahwa kamu nggak akan pernah tahu dengan siapa kamu akan dengan jadi dengan orang, dengan siapapun nantinya, kamu yang penting mempersiapkan diri kamu. Receive what you need. Moving on, closer issue. Oke, di sini kamu berusaha untuk kayak keluar dari masa lalu kamu untuk kehidupan, bukan ya. Jadi kayak move on. Nah, kamu berusaha untuk move on dari masa lalu. Walaupun di sini aku lihat beberapa dari Sagittarius masih ada perasaan yang cukup dalam dengan masa lalu. Nah, tapi di sini kamu berusaha untuk diri kamu sendiri ya. Kamu berusaha untuk kayak moving on lah ya dari masa lalu kamu ya. Karena kamu juga nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Siapapun yang akan hadir dalam kehidupan kamu, baik itu dari orang dari masa lalu ataupun tidak, yang penting kamu udah siap ya, jadi pribadi yang baik, jadi pribadi yang lebih bagaimana ya, jadi yang, nah ini, jadi ini yang trading untuk energi Sagittarius saat ini. Oke, aku mau cek dulu di sini. Oke, aku lihat ada the Tower, ada Three of Cups. Orang ini mudah down ya, Sagi. Atau mungkin saat ini kondisinya lagi down. Oke, di sini kalau aku lihat sifat dia ini suka kebebasan. Ya, ciri-cirinya orang ini suka dengan kebebasan. Ciri-cirinya orang ini kalau udah fokus kerja, fokus ya, mungkin sama kayak kamu.
Karena ini kemungkinan kamu akan berhadapan dengan sesama fire sign, ataupun ini cuman dari segi sifatnya aja ya. Karena aku lihat di sini tidak harus dengan fire sign, tapi nggak tahu lagi kalau ini dengan fire sign ya. Yang jelas orang ini suka dengan kebebasan, tidak suka dikekang. Ya, orang ini mudah sekali untuk down, atau memang saat ini dia sedang mengalami keterpurukan ya, atau mental dia ini nggak harus dengan ekonomi atau pekerjaan ya, tetapi bisa saja ini tentang hubungan, bisa saja tentang mental dia. Nah ini ya, di sini kalau aku lihat dia kayak berusaha bangkit ya di sini. Jadi orang ini cukup berhati-hati. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, dia kayak berusaha untuk membangun kembali ya, berusaha untuk membangun kembali hidup dia. Dia ini kayak berusaha untuk kayak melupakan masa lalu dia, masa lalu. Orang ini belajar juga dari masa lalu. Dan aku lihat dia ini termasuk tipikal orang yang banyak temannya. Dia ini tipikal orang yang apa ya? Selain banyak teman, terus dia ini juga tipikal orang yang apa ya, kalau aku lihat di sini suka bercanda ya. Orang ini suka bercanda, terus hidup sosialnya cukup tinggi ya, sosialnya cukup tinggi. Jadi dia ini kayak kenal di mana-mana, banyak teman banyak ya di sini. Terus orang ini bisa saja bagaimana ya, termasuk tipikal orang yang kayak udah siap ya kalau untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius. Ini orang ini cukup siap banget ya. Cuman di sini kalau aku lihat orang ini tipikalnya adalah working, fokus. Nah, ini dia ya. Jadi kemungkinan nanti termasuk tipikal orang yang bisa saja kadang dia akan cuek sama kamu, kadang enggak. Nah, ini dia. Jadi gini, untuk kamu Sagi ya, kalau kamu berhadapan dengan orang ini, karena orang ini mudah banget untuk down ya, termasuk tipikal orang yang mudah sekali untuk bukan sakit hati, tapi kalau dia ada semangat ya, kayak dia semangat, terus kamu memberikan suatu hal yang membuat dia ini kayak down banget gitu ya. Jadi masa sih kamu bisa, kayaknya kamu orangnya kayak gini deh, itu udah kayak langsung masa sih gue kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia itu kayak percaya banget dengan omongan kamu. Nah ini dia, percaya banget, masa sih aku orangnya kayak gitu. Udah jadi, nah kalau bisa kamu kalau sama dia kasih motivasi yang cukup ya. Nah oke, tuh kan. Wah, orang ini bener-bener deh, kalau aku lihat dia nih kalau punya masalah dia selalu berusaha untuk handle sendiri ya. Walaupun dia ini banyak teman, tapi tanpa kamu sadari, dia tuh kalau punya masalah dia handle sendiri. Nih loh, tipikal dia ya. Dia selalu belajar banyak dari, seperti aku bilang, ada tuh judgment di dia. Dia tuh selalu belajar banyak dari pengalaman. Dia nggak mau kejadian-kejadian di masa lalu ini terulang kembali. Ya, dia nggak mau itu. Karena orang ini tuh mudah jatuh, jadi dia lebih cenderung untuk berhati-hati. Nah, ini ya. Dan aku lihat dia ini ada 5 of Cup. Jadi orang ini tuh mudah sekali untuk kayak ya, kalau nanti kalau ada sesuatu ini dikit-dikit minta maaf, sorry ya gitu. Jadi dikit-dikit dia itu akan minta maaf. Terus mungkin saja suatu saat kalau dia nanti sama kamu ya, entah, ini tergantung kamu ya Sagi ya, karena ini tentang asmara. Tergantung kamu mau terima dia atau tidak. Karena di sini aku lihat dia deketin kamu ya, jujur aja dia kayak berusaha untuk deketin kamu di sini. Dia berusaha untuk deketin kamu di sini. Cuman ada situasi dan kondisi yang kayaknya ini stuck banget. Nah, aku nggak tahu apa yang terjadi ya. Oke, aku mau klarifikasi dulu. Ada 5 of Wands.
Orang ini gampang bingung ya. Jadi termasuk tipikal orang yang mudah sekali bimbang. Mudah sekali bimbang. Saat dia berhadapan sama kamu, dia ini sulit untuk mengertiin kamu. Yang jelas seperti itu, ya. Nine of Wands. Buat dia kamu ini orangnya sulit untuk ditebak. Buat dia kamu ini pergerakannya sulit ditebak. Ini yang terkadang membuat dia ini kayak ragu ya, jujur. Nah, ini dia ya. Makanya di sini aku lihat antara iya dan tidak ya dia sama kamu di sini. Jadi niat dia sebetulnya sama kamu tuh ingin mendekati kamu, tapi memang bukan dengan cara yang bukan untuk yang aneh-aneh ya. Oke. Di sini kalau aku klarifikasi untuk the judgment, ya, orang ini selalu belajar untuk lebih ke arah gimana gue ini yang tadinya gampang down, gampang jatuh, gampang apa, tapi dia kayak berusaha untuk semangat lagi. Nih, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi nantinya. Yang jelas aku lihat dia ini awalnya mungkin mendekati kamu karena dia ini kayak butuh temen curhat, atau dia ini butuh nah ini loh. Nah, di saat kamu ini kasih solusi, mungkin kayak kamu ini kayak menganggap dia kayak teman biasa atau kayak gimana, ini tiba-tiba ini muncul perasaan dia sama kamu. Nah, ini loh. Jadi awal-awal dia datang dalam kehidupan kamu ini sebagai teman curhat loh, awal-awalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, di sini aku lihat dia cukup stuck banget ya, cukup bingung juga dengan perasaan dia. Ya, di sini ada dimana kayak saat kamu mungkin tidak menghubungi dia, saat kamu terfokus dengan sesuatu, saat kamu terfokus dengan hal lain, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan sesuatu yang kayak kenapa ya gue mikirin dia ya, padahal dia itu kayak teman gue, padahal dia itu kayak teman curhat gue. Ini menjadi pikiran dia ya, kayak kenapa sih aku lihat dia ini kayak awal-awalnya curhat sama kamu, tapi dia tuh kayak sering mikirin kamu. Di sini aku lihat dia tuh kayak bimbang, bingung, dan gak tahu harus kayak gimana. Karena apa? Di sini bisa saja dari masa lalu dia, dari percintaan dia di masa lalu, aku nggak ngerti. Ini cukup harus be careful juga ya untuk Sagi. Karena ini aku lihat dia tuh kayak stuck loh di sini. Stuck banget di sini kalau aku lihat. Oke, aku lihat ada 3 of Wands. Awal-awal dia deketin kamu memang hanya untuk kayak temen ya. Oke. Erokan tuh kan. Mungkin sedikit demi sedikit dia akan menyatakan ya perasaan sama kamu, tapi semua tergantung dari kamu ya. Mungkin kamu akan tahu siapa dia, karena ini kayaknya awal-awalnya ini kalian nantinya itu kayak berteman dulu. Nah, tidak jauh dari situ kayaknya berarti. Bisa saja nanti ini kayak teman secara langsung bisa ya. Ini bisa saja kamu akan dihadirkan dengan cinta lokasi. Kalau nggak cinta lokasi, kamu pernah bertemu dengan dia, atau ini kayak seputar di sosial kamu, seputar kehidupan kamu yang nggak. Jadi ini bukan benar-benar orang baru ya. Mungkin bisa saja ini udah kenal sama kamu, bisa saja ini adalah teman kamu ya. Karena di sini aku lihat ada 3 of Cups. Ini menandakan bahwa dia ini memang punya teman banyak, dan salah satunya ini adalah kamu. Nah, ini ya. Nah, saat dia ini curhat sama kamu, mungkin dia pernah curhat ke yang lain, tapi yang lebih masuk ini hanya di kamu. Lama-lama ada ketertarikan di situ. Sempat stuck di dia, akhirnya dia menyadari mau sampai kapan dia akan seperti ini. Dia akan berusaha untuk, nah, seperti aku bilang, orang ini kalau udah fokus, akan fokus. Gimana dia itu bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, ini. Di saat mungkin dia tuh kayak bingung, mungkin dia akan curhat sama kamu di sini, ya. Nih kalau aku lihat, jadi memang untuk Sagittarius itu ya kira-kira orang yang akan hadir buat kamu. Terus tipikalnya memang aku lihat dia ini bukan tipikal orang yang romantis, bukan tipikal orang yang bagaimana ya. Biasa saja sih kalau menurut aku ya, biasa banget. Ini kayak udah ala-ala orang Indonesia asli banget deh ini kayaknya. Ala-ala. Tapi belum tentu ini orang Indonesia juga ya. Mungkin kamu akan berhadapan dengan
Karena ini tergantung dari Sage di mana kamu melihat ya, di negara mana, berarti orang-orang di sekitar situ. Jadi kalau aku lihat orang ini termasuk bukan tipikal orang yang romantis. Nih. Apakah dia tipikal orang yang perhatian? Kadang. Gak enak amat ya, ini kayaknya kadang banget deh. Tetapi dia bisa memberikan kamu sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Contohnya kayak gini, kalau dia suka ngajakin kamu jalan-jalan, dia suka sesuatu hal yang berbeda, dia nggak suka hal yang monoton ya, yang jelas itu sama kayak kamu, ini sifatnya. Tetapi ini belum tentu kamu dengan para fire sign, karena sifat dari air sign itu juga sama ya, sama-sama tidak suka yang namanya hal-hal monoton, sama-sama tidak suka yang namanya dikekang. Nah, bukan tipikal orang, tapi dia bukan tipikal orang yang cerewet, bukan tipikal orang yang mudah emosi. Ingat ya, dia bukan tipikal orang yang mudah emosi. Ini enaknya seperti itu. Jadi dia ini kayaknya cukup sabar aja sama kamu. Makanya saat dia ini tahu kamu, dia itu kayak diem dulu ya. Dia kayak mencoba berpikir dengan perasaan dia. Nah ini intinya ya, bener nggak ya gue, aduh apa gue nyatain ya, apa gue kayak gini ya. Nah ya ini oke. So sekali lagi ya, itu untuk Sagittarius. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.